Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang sangat cerah ini, izinkan Bapak menyampaikan materi akidah akhlak, wabil khusus terkait dengan akhlak terpuji. Akhlak itu adalah tingkah laku kita, moral kita, budi pekerti kita, dan mudah-mudahan akhlak kita ini semuanya menjadi akhlak yang baik, dan mudah-mudahan kalian semua selalu mendapatkan kesuksesan. Perlu kalian ketahui bahwa kemarin Bapak sudah menerangkan satu sub pokok bahasan, yaitu terkait dengan husnuzon. Husnuzon merupakan salah satu akhlak baik atau akhlak terpuji yang harus kalian miliki, yang harus kalian jaga, sehingga kalian akan mendapatkan kesenangan nantinya, mendapatkan kawan yang banyak, mendapatkan pencerahan ketika kita mempunyai sifat husnuzon ini. Jadi husnuzon di sini yaitu menurut bahasa bisa juga dikatakan artinya berprasangka baik. Nah, kemudian kalau menurut istilah bahwa husnuzon itu berpikiran positif dengan selalu berprasangka baik terhadap segala sesuatu. Ini kita mengulang ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam jiwa kalian sudah tertanam sifat husnuzon. Selalu berpikiran positif ya, terutama kepada orang tua kita, wabil lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada rekan-rekan kita yang sering kita dekat dengan kita, sehingga manakala kita selalu bersikap positif kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada rekan-rekan kita, maka hidup kita akan menjadi damai. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni is. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi sekali lagi, manakala kita diberikan satu musibah oleh Allah, diberikan satu ujian oleh Allah, maka senantiasa kita bersikap positif. bisa mengevaluasi mengapa kita diberikan satu ujian, mengapa kita diberikan satu musibah. Mudah-mudahan dengan kita berpikir positif, maka kita bisa evaluasi diri gitu ya. Demikian juga kepada orang tua kita gitu ya. Mengapa orang tua kita selalu marah-marah kepada kita manakala kita disuruh belajar atau disuruh sholat atau disuruh mandi gitu ya. Itu adalah untuk demi kebaikan kalian juga. Menyuruh kalian sholat tentunya supaya kalian memiliki akhlak yang baik. Menyuruh kalian belajar tentu saja supaya kalian menjadi orang-orang yang cerdas.
Dan kemudian kepada kawan-kawan juga sama gitu kan, harus berpikiran positif sehingga kawan-kawan kita menjadi senang begitu ya. Nah, itu adalah terkait dengan sifat husnuzon. Selanjutnya yang kedua yaitu tawadu. Tawadu menurut bahasa artinya merendahkan diri atau rendah hati, ya kan? Merendahkan diri atau rendah hati. Adapun menurut istilah, sikap rendah hati di hadapan Allah dan juga sesama manusia. Nah, ini penting nih ya. Jadi senantiasa kita bersikap rendah hati, baik itu di hadapan kawan kita maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfidz lahuma janahadz-dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapan, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, ini artinya orang tua utama ya, sangat utama. Oleh karena itu janganlah kita bersikap tinggi di hadapan orang tua. Di hadapan orang tua kita bersikap sombong. Nah, nanti ketika kalian sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, akan senantiasa rendah hati, tidak sombong. Selanjutnya ya, perintah tawadu ini ditujukan, satu tadi sudah dijelaskan dalilnya kepada orang tua, kemudian kepada guru-guru kita. Nah, kepada guru-guru kita ini, baik itu guru akidah, guru matematika, guru SKI atau guru apapun ya, senantiasa kita hormat dan tidak merasa paling pinter, biasanya begitu kan, karena sudah hafal, sudah bisa, sehingga ucapan guru kita diabaikan. Nah, ini tidak boleh ya. Dan kemudian kita juga tawadu, rendah hati di hadapan sesama muslim ya, karena ketika kita sudah merasa rendah hati di hadapan kawan-kawan kita, maka kawan-kawan kita akan senang dengan kita, itu ya. Dan yang keempat, manakala kita bergaul, sama di sini juga kita harus bersikap rendah hati, gitu. Karena ketika kita sudah bersikap rendah hati dengan siapapun, maka kawan-kawan dari agama manapun akan merasa senang dengan kita, gitu ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa menerapkan tawadu ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya ciri-ciri orang yang sudah bertawadu? Nah, yang pertama, dia selalu bertutur kata mulia. Artinya dia berbicara, dia tidak pernah menyakiti hati orang lain. Ini sangat susah ya. Kadang-kadang ketika kita sedang emosi, biasanya bisa saja mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, ini barangkali pentingnya kita belajar mengkaji diri, gitu ya. Kemudian yang kedua ya, ciri-ciri orang yang sudah tawadu, menerima saran dan kritikan. Jadi misalnya satu kelas ya kan, kawan-kawan kita protes kepada KM-nya, kepada bendaharanya, mengapa uang kas tidak sesuai dengan catatan. Nah, dia mengkritik, kemudian dia memberikan saran
gitu ya. Maka sebagai bendahara atau sebagai KM-nya harus bisa menerima kritik atau saran tersebut ya. Karena seseorang yang mengkritik itu biasanya dia mencintai orang tersebut. Dan apabila orang tersebut tidak pernah mengkritik ya, berarti orang tersebut tidak cinta kepada kita. Hanya berbahagialah manakala ada kawan-kawan kita yang memberikan kritik kepada kita, tentunya kritik yang membangun gitu kan. Jangan sampai memang kita sudah kerja sudah bagus, kemudian sudah menata kelas bagus, kemudian ada kawan kita yang tidak enak dalam memberikan kritik atau saran, tentu saja kita harus bersikap berjiwa besar, jangan sampai kita marah gitu. Kemudian ciri yang ketiga ya, bisa menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Nah ini ya, dalam satu diskusi misalnya ada diskusi kelompok ya, ternyata pendapat kita berbeda dengan kawan-kawan kita, maka kita harus bisa menghargai dan mati. Jangan sampai kita malah menjadi marah gitu. Karena mungkin saja perbedaan tersebut karena melihat daripada latar belakang, ya kan? Dia membaca buku yang lain, kemudian latar belakang pendidikan orang tua juga lain, ya kan? Jadi itu semua harus menjadi pemikiran demikian gitu ya. Nah, dan yang selanjutnya hormat dengan yang lebih tua. Ini sangat penting ya. Nanti ketika kalian sudah terjun di masyarakat atau sudah kalian nanti naik ya, melanjutkan ke SMA, SMK. Nah, biasanya kan ada senior. Nah, itu kita harus hormat sama senior gitu ya. Karena dengan kita hormat kepada senior kita, maka senior kita juga akan hormat juga kepada kita. Jangan sampai kita malah berbuat onar di depan senior kita, dan tentu saja ini sangat membahayakan daripada kehidupan kita gitu ya. Dan yang kelima, ini ya, menyapa orang lain. Jadi manakala kita bertemu dengan orang lain, dengan kawan kita, sapalah terlebih dahulu dengan mengucapkan salam, assalamualaikum gitu kan, atau hai gitu. Pokoknya kita harus menyapa terlebih dahulu, itu yang lebih bagus gitu. Dan manakala kita ingin melewati satu tempat di jalan dan berkumpul di situ banyak orang, maka kita harus izin ya, izin Pak saya mau lewat, izin Bu saya mau lewat, izin Kak saya mau lewat, izin Bang saya mau lewat misal. Dan dengan ada ucapan seperti itu, maka orang-orang yang sedang kumpul tersebut dia merasa dihargai, maka akan dipersilakan jalan gitu ya. Barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan ya. Kita sedikit-sedikit saja menerangkannya. Yang memang punya buku LKS-nya, silakan kalian buka halaman 19 ya. Kalian baca kembali, dan yang tidak punya silakan kalian mencatat apa yang tadi Bapak sampaikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dengan izin Allah, Bapak atau kalian yang mendengarkan ini mendapatkan ilmu tambahan dari Allah. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.